25 Agustus 2018. Saya merencanakan sebuah pendakian ke salah satu gunung di Jawa Timur, tepatnya Gunung Arjuno, via Lawang. Saya melakukan pendakian bersama keempat rekan saya. Sebut saja namanya Endri, Thohir, Diva, dan Pirlo. Diva adalah pendaki cilik yang namanya tidak asing bagi para pendaki waktu itu. 26 Agustus 2018. Pukul 10 malam, saya berangkat dari tempat tinggal saya menuju kota. Keempat rekan saya menunggu di kota. Tapi karena ada kendala dari mereka, saya disuruh untuk langsung menuju base camp pendakian via Lawang. Singkat cerita, pukul 1 dini hari sampailah saya ke tempat tujuan saya. Sialnya base camp dan warung sudah tutup. Terpaksa saya tidur di pos bawah kantor registrasi sendirian. Sepi dan hening yang saya rasakan di kampung tersebut. Tidak ada pendaki ataupun warga lokal yang berjaga atau sekedar nongkrong. Singkat cerita, pagi telah tiba dan saya mulai mempersiapkan segala dan mengecek peralatan yang saya bawa. Tidak lama kemudian, sekitar pukul 9 pagi, rekan saya datang dan langsung mengurus segala tetek bengek untuk melakukan pendakian. Sebelum berangkat, kita sempatkan sarapan di salah satu rumah warga tempat saya menitipkan motor. Saat kita lagi nunggu makanan datang, ibu-ibu pemilik rumah bertanya, "Berapa orang, Mas?" Saya pun menjawab, 5 orang, Bu. Lalu beliau bilang, "Mas, nanti kalau mau berangkat saya kasih tongkat dibawa ya, biar genap." Entahlah, saya tidak paham maksudnya. Tapi kalau saya nolak, gak enak juga sama ibunya. Akhirnya saya iakan perkataan ibu itu. Iseng saya nanya lagi, "Rame, Bu, yang naik?" Lalu beliau menjawab, "Enggak, Mas, cuma kemarin lusa ada yang naik satu rombongan dari luar kota. Tahu sendiri, Mas, jarang ada yang naik lewat sini." Setelah semua selesai, pukul 10 kita mulai melakukan perjalanan. Dan semua berjalan dengan biasa, normal, tanpa kendala apapun. Singkat cerita, tibalah kita di pos 2 sekitar pukul 1 siang. Dan di sana kita bertemu rombongan pendaki asal Jabodetabek. Kita nimbrung ngobrol sambil ngopi dan ngisi stok air di bukit kiri pondok di pos 2. Nggak lama setelah selesai mengisi air, kita memutuskan lanjut dan pamit ke rombongan tersebut. Kita ambil jalur savana karena takut hujan kalau lewat lincing, jalurnya pasti licin. Sekitar 2 jam kita jalan, hujan mulai datang, dan kita langsung pakai jas hujan. Di sini kejadian mistis mulai terasa. Iseng-iseng si Pirlo teriak, siapa tahu ada pendaki yang nyaut padahal udah tahu kalau di situ cuma ada kita berlima. Anehnya ada yang nyaut suara teriakan Pirlo, tapi suaranya cewek. Saya coba buat positive thinking. Mungkin suara si Pirlo menggema di antara perbukitan yang kita lewati. Ditegurlah si Pirlo sama Bang Thohir. "Jangan teriak-teriak." Lalu si Pirlo mengangguk dan minta maaf. Iseng saya nanya sama Pirlo, "Tongkat yang saya suruh bawa kamu tadi kemana?" Lalu dia jawab, "Gua buang, buat apa juga?" Saya diem dan langsung melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, pukul 5 sore sampailah kita di pos 3 atau Mahapena. Kita langsung ngediriin tenda dan masak. Selesai makan malam, saya dan rekan saya menyempatkan untuk ngobrol dan ngopi sambil menikmati suasana sunyi di dalam hutan Gunung Arjuno. Tak lama, akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat karena besok pagi akan melakukan summit attack jam 3 dini hari.
Sedikit informasi, saya setenda berdua dengan Pirlo. Bang Endri, Bang Thohir, dan Diva setenda bertiga. Tak lama, akhirnya saya tertidur karena mungkin kelelahan. Sekitar pukul 12 malam, saya terbangun dan melihat Pirlo masih terjaga di pintu tenda. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Saya coba bertanya, "Kenapa nggak tidur?" Lalu dia jawab, "Nggak apa-apa, lagi nikmatin suasana aja, enak banget." Lalu saya coba bertanya lagi, "Emang lu gak capek seharian jalan dan gak tidur?" Dan dia ngejawab lagi, "Gue tadi sebenarnya udah tidur, tapi kayak ada pendaki yang turun. Ya gue keluar, siapa tahu dia capek dan butuh kopi atau apa kek. Tapi ternyata gak ada orangnya." Lalu saya bilang, "Udah tidur. Besok jam 3 kita summit. Kumpulin tenaga biar nanti kuat." Dia hanya mengangguk dan saya melanjutkan tidur saya. Singkat cerita, jam 2 saya bangun dan mulai memasak untuk sarapan. Sekalian bangunin kawan yang masih tidur. Jam sudah menunjukkan pukul 3:30 dan kita akhirnya memutuskan untuk memulai summit attack. Perjalanan sampai puncak nyaman dan aman. Sampai puncak sekitar pukul 11 siang. Seperti biasa, saya dan rekan saya mengabadikan momen sebentar. Jam 1 siang akhirnya kita turun. Sialnya baru berjalan sekitar 1,5 jam. Hujan datang disertai kabut tebal dan kita lupa bawa jas hujan. Entah di mana dan kapan saya terpisah dari rombongan. Saya dan Pirlo terpisah dari rombongan. Sampai saat jam menunjukkan pukul 5 sore dan kita masih belum sampai di pos 3. Saya dan Pirlo memutuskan untuk istirahat. Di sela-sela kita istirahat, entah si Pirlo mendengarkan apa. Yang jelas dia berkata, "Dengar suara orang kawinan gak? Kok bisa ya jauh gini bisa kedengeran?" Saya mulai panik, tapi saya mencoba untuk tetap tenang. Saya hanya menjawab, "Iya, mungkin soundnya gede," sambil coba bercanda. Tapi lagi-lagi dia membantah, "Gak mungkin. Sekencang apa emang? Kok bisa sampai naik ke atas sini?" Lalu saya coba mengalihkan perhatiannya. "Udah yuk jalan lagi, keburu gelap." Dan dia akhirnya menuruti kemauan saya. Entah kenapa setelah istirahat tadi, saya merasa bahwa Pirlo sedikit aneh. Dia berjalan cepat tanpa takut jatuh atau terpeleset. Padahal keadaan lagi hujan. Di sini keanehan mulai terjadi. Sering sekali Pirlo menengok ke arah kiri dan kayak orang ketakutan padahal gak ada apapun kecuali hutan rimbun. Setelah berjalan agak lama dan belum sampai, saya meminta Pirlo untuk berhenti istirahat sebentar, dan dia mengiyakan permintaan saya. Entah ada apa dengan dia, belum lama istirahat, tiba-tiba dia berteriak menyebut nama Bang Thohir, lalu berlari ke arah jurang sebelah kanan. Sontak saya langsung menarik dan menjegalnya sampai dia tersungkur ke tanah. Saya marah dan berkata, "Mata lo gak lihat, itu jurang. Kalau lo sampai loncat, lo bakalan mati." Dan dia malah menjawab, "Sumpah, itu tadi gue lihat Bang Thohir jalan ke situ." Lalu aku bilang, "Mata lo pake, lihat itu apa?" Dan dia langsung merasa ketakutan. Dengan rasa takut yang amat dan sisa tenaga, saya coba menenangkan si Pirlo dan memasang tali agar kita tetap terkait di jalur. Pukul 8 sampailah kita di tenda. Langsung saya meminta kepada Bang Thohir dan Bang Endri untuk membuatkan minuman hangat supaya si Pirlo lebih tenang. Beliau berdua bertanya, "Kenapa si Pirlo?"
Saya nggak bisa jelasin dan hanya menjawab, "Besok aja bang, di bawah." Mereka mengiyakan dan akhirnya kami semua tidur. Singkat cerita, pagi pukul 9 selesai sarapan, kita packing dan bersiap untuk turun. Setelah berjalan cukup lama, jam 3 sore kita sampai di kebun teh dekat pos perizinan. Entah kita yang lupa jalur atau bagaimana, saya dan keempat rekan saya selama 4 jam hanya muter-muter di kebun teh tersebut. Sampai jam 7 malam, akhirnya kita bisa keluar dari labirin teh itu. Kesel juga sih, tapi ya mau bagaimana. Singkat cerita, setelah sampai, kita langsung bersih-bersih dan beres-beres peralatan lalu bersiap untuk pulang. Sebelum pulang, kita makan dan seperti sebelumnya, kita nunggu makan dan ngobrol sama ibu-ibu pemilik warung. Beliau bertanya, "Gimana mas, lancar perjalanannya?" Saya menjawab, "Lancar bu, tapi teman saya hampir masuk jurang." Beliau kaget dan bertanya, "Kok bisa mas? Licin ya jalannya?" Lalu saya menjelaskan bahwa teman saya seperti melihat teman saya yang lain. Kemudian ibu itu bertanya lagi, "Tongkat yang saya kasih mana mas?" Dengan terpaksa saya menjawab, "Dibuang bu sama teman saya." Lalu beliau berkata, "Itu mas, gunanya tongkat yang saya beri supaya genap dan gak ada yang ngikutin atau gangguin." Entah percaya atau tidak, tapi di Gunung Arjuno, khususnya Via Lawang, ada pantangan dilarang melakukan pendakian jika anggotanya ganjil. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.